Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan merecap sebuah film tentang seorang pilot yang berubah menjadi seorang kurir narkoba dan juga penyelundup senjata. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke cerita lengkapnya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pilot bernama Barry Seal yang baru saja menyelesaikan penerbangannya dan pulang ke rumah. Di suatu ketika, ia menghadiri sebuah acara dan bertemu dengan seorang agen CIA yang bernama Sheffer, yang kemudian menawarkan si Barry ini sebuah pekerjaan. Bentuk pekerjaan yang ditawarkan oleh Sheffer ini adalah Barry akan diberikan sebuah pesawat dan pergi ke daerah-daerah musuh, dan tugasnya adalah mengambil gambar dari camp-camp musuh tersebut. Awalnya, ia merasa ragu, karena ini adalah sebuah tugas yang berbahaya, dan pesawatnya bisa ditembak dan dijatuhkan di area musuh. Tetapi, setelah Sheffer ini menjelaskan tentang nominal uang yang akan diberikan kepadanya jika ia menerima tawaran ini, Barry kemudian langsung setuju. Setelah itu, dimulailah petualangan pertama Barry yang merasa telah menjadi bagian dari CIA. Ia terbang ke beberapa tempat musuh dan kemudian mengambil foto di tempat tersebut. Foto yang ia dapat, kemudian ia berikan kepada Sheffer, yang ia tahu bekerja di CIA. Di suatu hari, Barry dan Sheffer kemudian bertemu di suatu tempat. Dan di sana, Barry meminta agar upahnya dinaikkan, karena hingga saat ini, ia belum memberitahu istrinya bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya sebagai seorang pilot. Namun, Sheffer tidak mau menerima permintaan dari Barry dan mengatakan bahwa Barry akan menemukan cara untuk mendapatkan banyak uang nantinya. Pada suatu ketika, CIA yang puas dengan hasil kerja Barry kemudian memberikannya sebuah tugas lain, yaitu sebagai pengirim uang yang menjadi bentuk kerjasama dari CIA agar mendapatkan informasi dari seorang kolonel di Panama. Secara garis besar, tugas Barry ini adalah pengantar dan juga pengambil barang. Kisah kembali berlanjut saat Barry tiba di Kolombia. Di sana, ia dijemput oleh sebuah mobil dan diantarkan ke sebuah rumah besar dan bertemu dengan seseorang yang sangat mengenal dirinya. Barry sendiri awalnya sangat terkejut karena orang tersebut tahu bahwa Barry terbang ke Amerika Tengah setiap minggunya dan mengambil foto untuk CIA. Kemudian, pria yang bernama Jorge ini ternyata meminta Barry untuk membantunya dalam kegiatan ekspor suatu produk kokain agar produknya ini bisa diselundupkan dengan aman ke Amerika. Penawaran yang diberikan oleh si Jorge ini sangat menggiurkan, sehingga akhirnya Barry mau bekerja sama dengan orang itu. Pada awalnya, terjadi sebuah masalah karena landasan di area tersebut yang tidak terlalu bagus, sehingga sulit bagi Barry untuk terbang dengan pesawatnya. Selain itu, pesawat itu juga akan membawa bobot yang cukup banyak, sehingga semakin menyulitkan Barry untuk lepas landas. Namun, pesawat tersebut kemudian dapat tetap terbang, meskipun pada awalnya sangat kesulitan. Saat tiba di lokasi yang ditentukan, Barry kemudian mengaktifkan fitur autopilot di pesawatnya dan segera menjatuhkan kotak-kotak berisi kokain yang sudah terbungkus itu. Di bawah sana, paket tersebut sudah ditunggu oleh orang suruhan Jorge yang siap mengambil barang yang diajukan oleh Barry tersebut. Singkatnya, Jorge sangat puas dengan hasil kerja Barry dan memintanya untuk mengirimkan paket lagi minggu depan. Namun, belum selesai mereka bernegosiasi, rumah dari Jorge ini secara tiba-tiba disergap oleh kepolisian setempat. Barry yang pada saat itu langsung panik, kemudian mengambil tas berisi uang yang diberikan teman dari Jorge dan berencana untuk kabur. Namun, ia pada akhirnya tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Tak lama kemudian, Sheffer datang menemui Barry di penjara. Ia kemudian membebaskan Barry dan menyuruhnya untuk segera membawa keluarganya pergi untuk sementara waktu, karena kepolisian berencana untuk menyergap rumahnya dan menangkap istri bersama anak dari Barry. Singkatnya, Barry menuruti perintah dari Sheffer, dan ia kemudian pindah bersama keluarga kecilnya ke suatu daerah terpencil yang ditunjukkan oleh Sheffer. Setelah itu, mereka berdua kemudian bertemu lagi dan Sheffer membawa Barry ke sebuah bandara. Bandara itu kemudian diberikan kepada Barry. Tentu saja,
Schaefer tidak memberikan ini tanpa sebuah alasan atau permintaan, karena ternyata Schaefer ingin Barry menyelundupkan senjata ke Nicaragua, yang merupakan tempat yang sedang berkonflik. Singkatnya, Barry kemudian memulai perjalanannya sebagai seorang penyelundup senjata. Ia terbang menuju Kontras pada awalnya, dan setibanya di sana, barang ia kenakan diambil oleh orang-orang daerah tersebut. Hal itu kemudian membuat Barry terbang kembali dan menelpon Schaefer untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Namun, Schaefer mendesak agar Barry tetap mengantarkan senjata tersebut, dan mau tidak mau, Barry kembali ke tempat tersebut. Mengejutkannya, setelah ia kembali ke tempat sebelumnya, ia bertemu lagi dengan Jorge. Jorge kemudian memperkenalkan Barry dengan seseorang bernama Adolfo, dan si Adolfo ini menawarkan Barry bentuk kerjasama yang baru, di mana Barry akan menyelundupkan senjata dari Amerika ke Kolombia, dan dari Kolombia, ia akan menyelundupkan kokain ke daerah Kontras. Singkatnya, Barry setuju, dan mulai bekerja sebagai penyelundup senjata, sekaligus sebagai penyelundup narkoba. Pekerjaan ini kemudian berkembang semakin besar, sehingga Barry kemudian mencari orang baru untuk bekerja sama dengan dirinya sebagai pengantar. Orang-orang baru itu terdiri dari Pete, Stan, Bill Cooper, dan juga Bob. Mereka berempat kemudian selalu terbang bersama dengan pesawatnya masing-masing, dan menyelundupkan lebih banyak lagi paket, sehingga mereka mendapatkan pendapatan yang lebih besar pula. Seiring berjalannya waktu, kesepakatan antara Barry dan Schaefer ini mulai berubah. Schaefer mengatakan kalau sekarang, mereka mau Barry membawa orang-orang dari Kontras ke Amerika, untuk diajari berperang sebagai persiapan untuk perang yang lebih besar. Singkatnya, Barry yang hanya bisa mengiyakan permintaan dari Schaefer, kemudian pergi bersama dengan rekannya, dan mulai menerbangkan orang-orang dari Kontras untuk pergi ke Amerika. Setelah menjalani pekerjaan dengan pendapatan yang sangat besar tersebut, Barry tentu saja menjadi sangat kaya raya setelah itu. Hal tersebut kemudian membuatnya pergi untuk menyimpan uang-uangnya di sebuah bank di daerah tempat ia tinggal. Kemudian, Barry membangun sebuah rumah baru yang lebih besar, serta menghadiahkan istrinya sebuah mobil baru. Suatu hari, sebuah masalah kecil kemudian mulai dialami oleh Barry, di mana saudara dari istrinya yang bernama GB secara tiba-tiba datang dan berkunjung ke rumahnya untuk tinggal dan mohon pekerjaan kepada Barry. Barry sendiri singkatnya lalu mempekerjakan si JB ini sebagai cleaning service di bandara yang dimiliki olehnya. Selain itu, masalah lainnya adalah uangnya yang sudah kepenuhan dan tidak ada lagi berangkas yang muat di rumahnya, hingga membuatnya harus menguburkan uangnya tersebut di bawah tanah. Di tempat lainnya, data keuangan Barry yang terus meningkat tajam membuat pihak FBI mulai mencurigainya, dan sejak saat itu, Barry mulai diselidiki oleh salah satu agen FBI. Di saat yang bersamaan, Barry yang kali itu sedang terbang ternyata diikuti oleh kepolisian udara setempat, yang membuatnya berupaya untuk kabur, hingga ia mengalami sebuah kecelakaan dan jatuh ke permukiman warga setempat. Barry yang kemudian selamat dari kecelakaan itu, langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, Barry mendapatkan informasi dari Jorge bahwa ia telah diusir dari Kolombia akibat penyelundupan yang ia lakukan, dan dia meminta Barry untuk mulai mengantarkan paket ke daerah lain yang lebih aman, yaitu Nicaragua. Namun, di sana ia meminta untuk mengantarkan dalam jumlah yang lebih baik lagi, sehingga Barry mulai kesulitan. Dalam kesulitan seperti itu, ia tiba-tiba ditelepon oleh GB, karena ia ternyata terlibat suatu masalah yang membuatnya berada di kepolisian. Masalah Barry yang semakin banyak, kemudian membuat ia meminta kepada Jorge waktu istirahat sejenak. Namun, Jorge menolak, dan langsung menutup telepon. Barry kemudian pergi ke kantor polisi untuk membebaskan si GB, dan berencana untuk mengusirnya dari kota Barry tersebut, karena Barry merasa bahwa GB dapat membuat pekerjaannya terhambat dan dicurigai oleh kepolisian. Barry kemudian membawa GB ke mobil, dan di sana ia memberikan GB sejumlah uang, serta memaksanya untuk pergi dari kota itu dengan uang yang telah diberikan oleh si Barry. GB singkatnya kemudian merasa kesal, dan kemudian mengendarai mobil itu. Namun tiba-tiba, singkatnya, masalah semakin bertambah saat pihak CIA mendesak Barry untuk memulangkan orang-orang dari Kontras yang sebelumnya ia bawa. Selain itu,
Schaefer sendiri mulai mengetahui apa yang secara diam-diam telah dilakukan oleh Barry selama ini. Barry, yang kemudian menyadari hal tersebut, kemudian meminta para rekannya untuk segera membersihkan kantor-kantornya karena terdapat banyak sekali senjata selundupan di sana. Tak lama dari itu, Bandar Barry kemudian disergap oleh SEAL, DEA, dan juga ATF. Mereka berebut untuk menahan Barry hingga akhirnya FBI datang dan membawa Barry beserta teman-temannya ke jaksa penuntut umum yang bernama Deborah. Wanita ini mengancam Barry dengan hukuman yang sangat berat dan juga lama. Namun setelah itu, ia ditelepon oleh gubernur yang secara mengejutkan kemudian meminta agar Barry Seal ini dibebaskan. Setelah itu, Barry dibawa ke sebuah bandara dan dijemput dengan pesawat jet pribadi untuk berangkat ke Washington DC dan bertemu dengan salah seorang kolonel. Kolonel itu minta Barry agar tetap menjadi kurir narkoba seperti sebelumnya. Tapi kali ini, tujuannya adalah untuk melayani negara, kata si kolonel. Kali ini setelah sebelumnya bekerja dengan CIA, si Barry ini kini bekerja untuk Gedung Putih Amerika Serikat. Pesawat yang akan dibawa oleh Barry dengan rekannya adalah pesawat dengan ukuran besar yang dilengkapi dengan banyak sekali kamera. Barry singkatnya kemudian mulai terbang ke daerah yang diminta. Namun sesampainya di sana, ada sejumlah pasukan yang kemudian menahan mereka. Setelah itu, Jorge kemudian datang dan menyuruh pasukannya untuk menembak Barry bersama rekannya itu. Namun kemudian, ¡Shoot the gringos! ¡Shoot the gringos! No, no. ¿Para quién? Para señor Escobar. Barry kemudian dibawa oleh si Jorge ini untuk bertemu dengan Pablo. Sedangkan rekannya yang satu lagi kembali ke pesawat. Awalnya, Pablo ini mencurigai Barry telah membelot. Namun saat ia melihat Barry yang memberikannya sebuah motor Harley, Pablo kemudian langsung percaya pada kesetiaan dari Barry. Mereka kemudian mulai memasukkan paket-paket baru ke dalam pesawat Barry. Dan di saat yang bersamaan, rekannya sudah dalam posisi yang siap dan telah memotret banyak sekali gambar untuk diberikan kepada pihak Gedung Putih Amerika Serikat. Di Amerika sendiri, Barry dipuji oleh para pemimpin di sana karena berkat kejeniusannya dalam pekerjaan kali ini, mereka berhasil mengungkap para pejabat di Nicaragua yang ternyata terlibat dalam peredaran narkoba. Di sisi Jorge sendiri, ia kemudian menyadari bahwa Barry telah mengkhianatinya. Barry kemudian menghubungi para pimpinan Gedung Putih yang memperkerjakannya karena ia tahu posisinya akan mulai tidak aman. Namun, pimpinan tersebut tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepadanya. Dari sinilah Barry mulai menyadari bahwa akhir dari perjalanannya mulai terlihat. Ia lalu mulai menghabiskan waktunya bersama keluarga kecilnya. Pada pagi harinya, pihak FBI mulai berdatangan dan mengambil semua harta dari Barry. Setelah itu, cerita berpindah saat persidangan Barry, yang dimana ia mendapatkan hukuman dari pengadilan, yakni dihukum 1000 jam komunikasi. Yang saya sendiri kebingungan dengan maksud dari hukuman tersebut. Tapi intinya, hukuman yang Barry terima dapat dibilang cukup ringan, mengingat apa yang ia lakukan selama ini. Namun, mungkin hukumannya yang ringan itu juga disebabkan karena ia sangat kooperatif dan membantu pemerintah untuk mengungkap sebuah kasus besar. Barry kemudian berjalan keluar dari pengadilan dengan perasaan yang tidak tenang. Karena tentu saja, dia menyadari bahwa anak buah dari Jorge pasti akan mengejarnya. Saat di penginapannya, Barry sempat merekam video-video singkat dan menceritakan setiap detail yang terjadi. Setiap harinya, ia selalu berpindah penginapan. Dan setiap akan menyalakan mobilnya, ia selalu merasa takut kalau mobilnya akan meledak seperti apa yang dialami oleh JB. Untuk mengantisipasi ledakan, Barry selalu meminta orang-orang di sekitar mobilnya untuk menjauh setiap ia akan menyalakan mobil, dengan alasan bahwa ia sedikit paranoid. Pada suatu ketika saat ia tiba di sebuah tempat, Barry dikejutkan dengan anak buah dari Jorge yang telah berhasil untuk menemukannya. Setelah mereka mengepung mobilnya, Barry kemudian ditembak. Film ini tidak selesai begitu saja. Pihak yang memeriksa terbunuhnya Barry Seal ini kemudian menemukan fakta baru bahwa ada keterlibatan dari pihak kepolisian. Orang-orang yang menjadi rekan dari Barry mulai tertangkap. Sedangkan istri Barry yang bernama Lucy
dan juga anak-anaknya kemudian menetap di Louisiana, dan berakhirlah cerita ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik dan juga saran, silakan sampaikan kritik dan saran tersebut di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.